karyawan toko mainan di Kalimantan Selatan. Anggi menaruh sapu ke sudut ruangan, lalu menghela nafas panjang. Akhirnya tuntung jua, ucapnya sambil mengamati lantai toko mainan yang sudah mengkilap. Dari meja kasir, Evi menutup laci uang dan merapikan beberapa kertas nota yang berserakan. Hari ini kita bebas karena bos kedada. Ia tersenyum sambil menepuk-nepuk tangannya yang berdebu. Toko mainan tempat mereka bekerja sebenarnya tidaklah terlalu besar, tetapi penuh dengan rak yang disusun rapat menampilkan deretan boneka, mobil-mobilan, robot plastik, dan mainan edukasi. Sekarang sudah jam 9 malam. Suasana di luar toko juga mulai sepi. Lampu jalan menyinari trotoar yang kosong. Hanya sesekali terdengar ada motor melintas. Sudah jam berapa ini, Vi? Tanya Anggi sambil memandang keluar jendela kaca depan. Eva melirik jam dinding di atas pintu. Jam 9 kurang 10. Kita tutup ini aja kah? Ujar Pak Surya besokan tadi. Hari ini kita bisa tutup lakas. Anggi mengangguk. Aku raja nah, aku gin sudah uyuh. Dia berjalan ke pintu depan, menurunkan rolling door perlahan. Besi itu berderit lembut hingga menutup rapat. Setelahnya, dia mengunci gemboknya dengan bunyi klik yang mantap. Eva mematikan lampu bagian depan, meninggalkan cahaya kuning hangat dari lampu di area belakang toko. Jangan lupa mengunci pintu belakang. Pak Surya selalu cerewet soal itu. Mereka berjalan ke pintu belakang yang terhubung dengan lorong sempit menuju ruang stok. Anggi memeriksa kuncinya 2 kali. Sudah aman, katanya sambil menekan gagang pintu sekali lagi untuk memastikan. Lorong belakang kini sunyi. Hanya terdengar langkah kaki mereka yang beradu dengan lantai keramik melewati tumpukan kardus mainan. Mereka menuju kamar kecil di bagian paling belakang. Kamar tersebut biasanya dipakai oleh Anggi yang memang menginap di sana, sedangkan Evi biasanya pulang pergi karena rumahnya tidak terlalu jauh dari toko. Akan tetapi malam itu mendadak saja dia ingin tidur menemani Anggi. Evi meletakkan tasnya di meja kecil dekat dinding. Aku bawa selimut dari rumah biar lebih nyaman tidurnya. Bagus, malam di sini memang dingin, kata Anggi. Kamar yang ditempatinya sederhana saja. Sebuah kasur busa terhampar di lantai dengan sprei polos warna biru pucat. Di bagian sudut ada lemari kecil. Di dekat pintu berdiri kipas angin yang sudah lama digunakan. Bau lembut dari pewangi ruangan bercampur dengan aroma plastik mainan yang samar-samar masuk dari ruang stok. Evi duduk di kasur sambil membuka selimut yang ia bawa. Besok kita buka jam 10 saja, mumpung bos nggak ada. Sepakat, jawab Anggi. Tapi kita tetap harus bangun pagi, siapa tahu ada pengiriman barang. Evi mengangguk kalah. Bener juga ya, soalnya kemarin bos sempat bilang mau tambah stok mobilan remote. Anggi berjalan ke sudut kamar dan mematikan lampu utama, menyisakan cahaya temaram dari lorong yang masuk lewat celah pintu. Suasana langsung terasa lebih tenang. Evi berbaring sambil memutar tubuh menghadap dinding. Kamu sudah makan malam? Belum, jawab Anggi ikut merebahkan diri. Tadi sibuk bersihin boneka-boneka itu sampai lupa deh. Evi terkekeh. Untung aku bawa roti. Kalau lapar nanti ambil aja di tasku ya. Bagus, tapi kayaknya aku tidak sanggup lagi makan sekarang, kata Anggi. Suaranya terdengar semakin melemah. Di luar toko, jalanan semakin sepi. Sesekali terdengar suara kendaraan lewat di kejauhan lalu hilang lagi. Kipas angin di sudut kamar berputar pelan, menambah kesejukan udara malam. Kamu yakin pintu rolling door-nya sudah terkunci? Tanya Evi sambil menutup matanya. 3 kali aku periksa,
Jawab Anggi enggan, matanya yang sudah tertutup terpaksa dibuka lagi. Tenang saja, tidak ada yang bisa masuk. Ya sudah, aku mau tidur duluan. Anggi mengubah posisi tidurnya untuk mencari posisi paling nyaman. Beberapa menit kemudian, mereka berdua tak lagi bersuara. Hanya terdengar suara kipas angin dan nafas masing-masing yang semakin teratur. Rasa lelah sudah menguasai tubuh keduanya. Tangan Evi menarik selimut hingga menutupi pundaknya. Dia menghembuskan napas panjang, lega, karena pekerjaan hari ini sudah selesai. Besok ada hal yang harus dilakukannya, tapi biarlah itu diurus besok. Anggi sempat bergumam kecil, setengah sadar. Tidak lama kemudian, keduanya sudah benar-benar terlelap di kamar bagian belakang toko mainan yang kini tertutup rapat. Entah berapa lama dia tertidur, ketika Anggi terbangun tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Hidungnya menangkap bau asap. Ini aneh, karena seingatnya dia tidak menyalakan obat nyamuk bakar sebelum tidur. Anggi membuka mata perlahan, berusaha memastikan apakah itu hanya perasaannya, tapi rupanya tidak. Bau asap justru semakin kuat. Anggi mengangkat kepala, memperhatikan kamar yang remang-remang. Cahaya samar dari celah pintu terlihat berwarna oranye redup. Jantungnya berdetak cepat. Asap, gumamnya linglung saat mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dia duduk, matanya terus memandang asap tipis yang mulai merayap masuk dari celah pintu. Seketika tubuhnya tegang ketika menyadari apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang, ia segera menoleh ke arah Evi yang masih terlelap di sampingnya. Evi, bangun Vi, suaranya tegas sambil mengguncang bahu temannya. Kasih bangun Vi. Evi mengerang pelan, matanya setengah terbuka. Kenapa pulang Go? Bangun cepat, ada asap, kata Anggi kali ini lebih keras. Api! Evi langsung terduduk, dia batuk kecil ketika mencium udara. Astaga, asap dari mana ini? Aku kada tahu, ayo cepat keluar dari kamar. Anggi bergegas berdiri dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, gelombang asap tebal langsung menyambut mereka. Udara panas membuat mata perih dan tenggorokan gatal. Keduanya refleks batuk-batuk keras. Evi menutup hidung dan mulutnya dengan ujung selimut, sementara Anggi mencoba mengintip ke lorong. Asapnya banyak sekali. Evi terhuyung selangkah ke belakang. Ayo cepat, kita ke pintu belakang, kata Anggi sambil menarik tangan Evi. Mereka berlari kecil di lorong sempit. Setiap tarikan nafas terasa berat. Pandangan mulai kabur karena mata terus berair. Asal api belum terlihat jelas, tetapi deru suara kayu dan plastik terbakar terdengar dari arah depan toko. Buka pintunya, seru Evi dengan suara serak. Anggi sampai di pintu belakang dan langsung memutar gagang. Ia menarik dan mendorong sekuat tenaga. Tidak bergerak. Terkunci, katanya dengan nada panik. Dia sendiri yang tadi mengunci pintu belakang. Kuncinya di mana? Evi memegang dadanya, nafasnya memburu. Seingatku aku simpan di meja kecil dekat kasur. Anggi menoleh ke arah lorong, tapi asap semakin tebal. Astagfirullah, tambah besar apinya. Mereka berdua saling berpandangan. Tarikan nafas sudah terasa kian panas. Ayo kita cari kuncinya, Lakasi. Evi berusaha tetap tenang meski suaranya sudah bergetar cemas. Mereka kembali ke arah kamar dengan langkah tergesa-gesa. Asap kini memenuhi hampir seluruh lorong. Setiap tarikan nafas justru membuat dada kian terasa sesak. Di sini tidak ada. Anggi memeriksa meja kecil, tempat ia biasa meletakkan kuncinya, tapi kosong. Kemana? Kemana perginya? Evi mulai batuk lebih keras. Cari lagi. Kalau kada ada, kita kada bisa keluar, Nggi. Aku kada mau mati di sini. Coba pintu depan. Anggi segera berpaling sambil menyeret tangan Evi agar melangkah maju. Begitu mereka sampai di dekat ruang depan, panasnya terasa jauh lebih menyiksa.
Asap yang masuk dari celah-celah rak membuat pandangan mereka gelap. Di balik gumpalan asap, cahaya orange terang berkedip-kedip disertai suara ledakan kecil dari mainan plastik yang meleleh. Apinya lebih ganal. Evi mundur, ia ketakutan, wajahnya pucat. Anggi meraih gagang pintu depan, tapi ia menjerit kecil saat merasakan panas yang membakar kulitnya. Ia menarik tangannya cepat. Nggak bisa, panas sekali. Anggi, apa kita terjebak di sini? Evi menatapnya dengan berkaca-kaca. Anggi menelan ludah. Ada jendela di ruang stok. Mereka berlari kembali ke lorong, kali ini dengan tubuh yang mulai kehilangan tenaga. Setiap tarikan nafas seperti menghirup bara. Evi bahkan mulai menangis pelan. Sampai di ruang stok, mereka memang mendapati jendela kecil di dinding, tapi Anggi langsung mengumpat ketika sadar jendela itu tertutup rapat oleh teralis. Andai saja Anggi ingat di mana ia meletakkan kunci itu. Evi meraih teralis, mencoba menggoyangkannya sekuat tenaga, tapi percuma. Kan bisa dibuka. Di luar, suara gemuruh api semakin jelas. Ledakan kecil terdengar dari arah rak mainan di depan, membuat dinding bergetar. Evi menangis semakin keras. Aku kadang mau mati di sini. Anggi meraih bau temannya sambil menahan rasa paniknya sendiri. Kita belum akan mati. Kita tidak akan mati di sini. Sebelum ia sempat melanjutkan lagi, asap semakin tebal, membuat pandangan nyaris gelap. Tubuh mereka mulai lemas. Anggi, aku takutan. Suara Evi begitu lirih, hampir hilang ditelan deru api. Anggi menariknya mendekat. Kita harus tetap bersama, apapun yang terjadi. Mereka berdua merunduk, saling merangkul di sudut kamar belakang yang tersisa. Suhu udara terus naik, suara api kini seperti menggeram siap melahap seluruh toko. Asap mengepung dari segala arah, panas mengiris kulit. Dan di tengah kepanikan itu, mereka hanya bisa berpelukan erat. Tak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan, hanya rasa takut yang menyelimuti, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Namun, di luar toko mainan itu, tanpa sepengetahuan Anggi dan Evi yang terjebak di dalam sana, suasana sebenarnya sudah ramai. Sejumlah warga berkerumun di tepi jalan, sebagian di antaranya mencoba membantu memadamkan api sebisanya. Asapnya makin tebal, cepat hubungi pemadam, teriak seorang lelaki parubaya sambil menoleh ke kanan kiri. Orang lain memenangi saja. Sudah sejak tadi mereka menelpon pemadam, sementara lelaki parubaya itu hanya berteriak-teriak tak karuan. Suara sirine meraung di kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Tak lama kemudian, 2 unit mobil pemadam kebakaran berhenti di depan toko. Warnanya merah menyala dengan tulisan besar pemadam kebakaran di sisi badan mobil. Ayo, teriak Komandan Regu sambil menuju ke arah pintu depan toko yang sudah diselimuti api. Beberapa anggota segera menarik selang dari gulungan, menghubungkannya ke pompa air yang ada di mobil. Mesin pompa meraung ketika dihidupkan, lantas memuntahkan air bertekanan sedang. Sementara itu, 2 anggota lain membawa linggis untuk membantu membuka akses pintu. Di dalam ada orang, cepat selamatkan mereka, teriak salah satu warga dengan cepat. Komandan Regu menoleh cepat. Berapa orang? 2, keduanya perempuan. Mereka tidur di kamar belakang. Mendengar pemberitahuan tersebut, wajah Komandan Regu menegang. Ia memberi aba-aba cepat kepada 2 petugas. Kalian masuk dari belakang. Yang lainnya, fokus padamkan api di depan. 2 petugas berlari ke sisi gang sempit di belakang toko. Asap tebal keluar dari celah-celah dinding, membuat nafas terasa panas. Mereka mencoba membuka pintu belakang dengan linggis, menghantamkan besi ke kunci hingga akhirnya pintu terbuka dengan suara benturan keras. Dari balik asap,
terlihat sosok Anggi dan Evi yang meringkuk di sudut ruangan. Mata mereka memerah, nafas tersengal, tubuh mereka lemas karena paru-paru lebih banyak menghisap asap. "Ayo, ayo keluar, cepat!" teriak salah satu petugas sambil masuk setengah badan menunduk untuk menghindari asap pekat. Anggi yang masih setengah sadar mencoba berdiri. "Tolong, tolong kawanku!" Suaranya parau, berbicara sebentar saja sudah membuatnya hampir menangis kesakitan. Salah satu petugas meraih bahu Anggi, menariknya keluar. Petugas kedua membantu mengangkat Evi yang sudah terbaring lemas. Mereka dibawa menjauh dari bangunan, langsung menuju area taman yang sudah dipagari oleh beberapa warga. Begitu sampai di luar, udara malam yang dingin terasa menusuk. Setelah panasnya di dalam, Anggi batuk-batuk dengan keras, lututnya terasa tidak bertenaga. Sementara itu, Evi terduduk di aspal, masih berusaha mengatur nafas. "Kalian aman sekarang," kata salah satu petugas sambil menepuk bahu mereka. Anggi hanya mengangguk, matanya tetap menatap toko yang terbakar. Suara kayu patah bercampur ledakan dari mainan yang meledak terdengar jelas. Cahaya api memantul di wajah semua orang. Tapi tiba-tiba Evi berdiri, nafasnya masih terengah, sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang membuatnya memaksakan diri bergerak. "Evi, mau kemana Ikam?" seru Anggi begitu melihat temannya yang tadi terbaring lemas kini mampu melangkah cepat. "Aku harus mengambil sesuatu di dalam sana," jawab Evi singkat tanpa menoleh. "Ikam sudah gila, jangan ke sana." Anggi berusaha bangkit, tapi tubuhnya masih lemah hingga ia kembali terduduk. Warga di sekitar langsung ribut melihat Evi menuju pintu belakang. "Hei, jangan masuk, bahaya!" teriak seorang bapak. Petugas pemadam yang baru selesai mengatur selang melihat kejadian itu. "Ding, jangan masuk ke sana!" Ia segera berlari mengejar Evi. Evi sudah sampai di ambang pintu belakang yang terbuka. Asap tebal menyambutnya membuat pandangannya langsung kabur. Tapi ia tetap maju beberapa langkah, kepalanya menunduk. Dia menutup hidung dan mulut menggunakan lengan baju. Petugas pemadam terus mengejar Evi, berniat menarik gadis nekat itu agar segera keluar. Namun tepat saat ia hendak menjangkau bahu Evi, terdengar suara retakan keras di atas mereka. "Awas, atap!" teriak salah satu rekannya dari luar. Belum sempat anggota pemadam itu bereaksi, sebuah tiang penyangga besi yang memegang rangka atap bagian belakang jatuh dengan suara mengentam. Besi tersebut menghantam lantai tepat di depannya, memercikan serpian kayu dan debu tebal. Ia terhenti dan terpaksa mundur selangkah. Sementara itu, Evi sudah semakin masuk ke dalam, menghilang di balik gumpalan asap dan cahaya orange dari api yang terus melahap isi toko. Anggi terengah di tempatnya berada sebulan. Dia bisa mendengar teriakan warga dan pemadam yang menyuruh Evi segera keluar. Dia bisa mendengar suara langkah kaki para petugas yang berlarian untuk menyelamatkan Evi. Tetapi Anggi terus duduk terpaku. Matanya menatap sosok menyerupai manusia yang melayang di antara kepulan asap. Wujudnya memang menyerupai manusia, tetapi seluruh tubuhnya terbuat dari api. "Hantu api!" bisik Anggi dengan tubuh yang menggigil ketakutan. Api akhirnya berhasil dikendalikan. Setelah hampir 1 jam perjuangan para petugas pemadam kebakaran, siraman air terus diarahkan ke sisa bara di dalam toko mainan itu, membuat asap putih pekat mengepul dan perlahan menipis. Jalan di depan toko becek, air menggenang, bercampur abu dan serpian plastik mainan yang meleleh. Warga yang menonton jumlahnya kian banyak. Mereka terus berbicara dengan panik. Bau hangus begitu menusuk menyelimuti seluruh area.
Toko yang sebelumnya penuh warna itu kini hanya menyisakan rangka besi yang bengkok dan dinding hitam yang gosong. Seorang anggota damkar keluar dari dalam toko sambil mengangguk pada komandannya. Tak lama kemudian, dua petugas lain menyusul, membawa kantung mayat yang ditutup rapat. Melihat pemandangan itu, Anggi yang semula duduk bersandar di pinggir mobil pemadam langsung menegang. Bukan, itu pasti bukan Evi, gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar sementara air matanya menggenang di pelupuk mata. Anggi memaksakan diri untuk berdiri, walau dengan langkah goyah, dadanya terasa sesak. Ia tidak perlu diberitahu siapa yang ada di dalam kantung tersebut. Hatinya langsung menolak, tetapi pikirannya sudah lebih dulu memahami kenyataan pahit yang kini ada di hadapannya. Evi, tangisnya akhirnya pecah. Dia berjalan mendekat, tapi dua warga segera menahan. Jangan, nak, jangan. Biarkan petugas yang mengurusnya, ujar salah satu bapak sambil memegang baunya. Anggi meronta lemah. Dia temanku, Pak. Dia temanku. Tolong, jangan mengganggu proses evakuasi, kata seorang petugas damkar yang lewat. Kantung mayat diangkat ke dalam ambulans. Pintu ditutup dengan bunyi dentuman pelan, diiringi suara mesin ambulans yang segera dinyalakan. Lampu rotator merahnya berputar, memantulkan cahaya di genangan air dan wajah-wajah muram yang menyaksikan kejadian tersebut. Anggi jatuh berlutut. Kedua tangannya menutupi wajah. Suara tangisnya terdengar parau di tengah hiruk-pikuk sisa proses pemadaman. Salah satu warga memanggil petugas medis yang berada di lokasi. Mereka mendekat dan membantu Anggi berdiri. Kita bawa ke rumah sakit, ya, Ding, kata salah satu tenaga medis. Kamu butuh diperiksa karena tadi terlalu banyak menghirup asap. Anggi mengangguk lemah. Ia dibimbing masuk ke ambulans lain. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi buruk yang kabur. Sirine meraung di luar, sementara kepalanya dipenuhi gambaran terakhir saat Evi yang berlari masuk ke dalam toko. Sesampainya di instalasi gawat darurat, Anggi dibaringkan di ranjang periksa. Bau antiseptik menusuk hidung. Seorang perawat memeriksa tekanan darah dan detak jantungnya, sementara dokter memeriksa matanya yang merah karena asap. Sebelum pemeriksaan selesai, tubuh Anggi terasa semakin berat. Suara-suara di sekitarnya terdengar jauh, pandangannya mengabur. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya hilang. Dalam hitungan detik, semuanya gelap. Ketika Anggi membuka mata lagi, cahaya putih lampu rumah sakit menyambutnya. Nafasnya masih berat, tapi sudah lebih teratur. Kepalanya pusing, seperti habis terjatuh dari ketinggian. Samar-samar, ia mendengar suara orang berbicara di dekatnya. Ia menoleh pelan. Di kursi dekat ranjangnya, berdiri bosnya, Pak Surya, lelaki berusia 40 tahunan dengan wajah muram. Di sampingnya, seorang lelaki yang mirip dengannya sendiri sedang duduk. Anggi mengenali kakaknya. Kamu sudah sadar? Tanya bosnya pelan. Anggi menatap keduanya. Pak Surya, Kak Angga, suaranya serak. Aku tadi langsung ke sini setelah mendengar kabar kebakaran. Kamu tidak apa-apa kan? Aku khawatir sekali, kata kakaknya. Anggi menggeleng lemah. Evi, dia... Pak Surya menduduk lesu. Ya, mayat Evi sudah dibawa pulang keluarganya tadi pagi. Katanya dimakamkan sore ini juga. Tadi pagi? Jadi sekarang sudah siang? Tanya Anggi. Aku kada bisa mengantar Evi. Pandangannya kembali kabur. Kali ini bukan karena asap, tetapi karena air mata yang terus menggenang di pelupuk mata. Ini salahku yang gak bisa menyelamatkan Inya. Suaranya masih terdengar serak. Dia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Aku seharusnya mencegah dia masuk lagi. Seharusnya tadi malam Evi jangan menginap menemaniku di toko.
Sudah. Bukan salahmu. Potong kakaknya dengan nada tegas meski suaranya juga bergetar. Ini bukan salahmu. Tapi aku ada di sana, Kak. Kalau saja aku lebih cepat. Kalau saja aku... Anggi tak sanggup melanjutkan, isaknya semakin keras. Pak Surya berdiri di tempat. Kedua tangannya terkepal, jelas ia terpukul. Evi itu anak yang rajin. Kita semua sangat kehilangan dia. Ruangan itu sunyi. Selain suara isak Anggi, perawat yang masuk membawa obat memilih untuk tidak mengganggu. Dia hanya meletakkan obat di meja kecil dan keluar lagi. Anggi membenamkan wajah di telapak tangannya. Maafkan aku, Evi. Maafkan aku. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Perasaan bersalah itu menempel erat di dadanya. Mungkin tidak akan pernah pergi. Di luar ruangan, suara langkah kaki terdengar. Tapi Anggi tidak peduli. Dunia di sekitarnya seolah memudar, hanya menyisakan rasa kehilangan yang dalam dan tak tergantikan. Setelah semalaman berada di rumah sakit, kondisi Anggi mulai membaik. Wajahnya masih pucat, matanya sembab, tapi nafasnya sudah tidak sesulit kemarin. Ia duduk di ranjang, dengan punggung bersandar pada bantal besar, memandangi lantai tanpa fokus. Pagi itu, kakak kembarannya Angga datang kembali dengan membawa pakaian ganti untuk Anggi. Dia membawa tas kecil berisi baju, sandal, dan beberapa barang pribadi adiknya. Kalau kamu sudah kuat jalan, kita pulang sekarang ya, Anggi, kata Angga sambil duduk di kursi dekat ranjang. Aku sudah mengurus administrasi sama perawat. Dokter juga bilang kalau kamu bisa rawat jalan. Anggi mengangguk pelan, tidak langsung menjawab. Tangannya meremas ujung selimut. Iya, Kak, aku mau pulang. Angga menghela nafas lega. Meski di wajahnya ada gurat kekhawatiran melihat kondisi adiknya. Sudah, nanti kita mampir ke apotik sebentar ya, lalu langsung pulang. Mama dan Abah khawatir denganmu. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Pak Surya masuk sambil membawa kantong plastik berisi buah. Wajahnya terlihat letih, tapi tatapannya tampak lebih hangat begitu menyadari keadaan Anggi membaik. Bagaimana keadaanmu? Sudah mendingan kan? Tanya Pak Surya sambil menaruh buah di atas meja. Lumayan, Pak. Terima kasih sudah datang, jawab Anggi, suaranya pelan. Angga berdiri dan menyalami Pak Surya. Rencananya hari ini saya mau membawa Anggi pulang, Pak. Pak Surya mengangguk. Oh ya, boleh. Nanti kalau Anggi sudah sehat dan siap bekerja, langsung kabari saya ya. Masih ada toko saya di pasar lama yang bisa dipegang Anggi. Anggi menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya ingin berhenti bekerja dulu, Pak. Pak Surya terdiam sejenak. Oh, kenapa berhenti? Tangan Anggi gemetar. Saya terus teringat Evi, Pak. Wajah Pak Surya semakin muram. Jelas dia keberatan mendengar ucapan Anggi, tapi setelah beberapa waktu ia pun tersenyum. Tapi senyumannya agak kaku. Ya, saya mengerti. Maaf, Pak, ucap Anggi setengah menyesal. Sebenarnya Pak Surya adalah bos yang sangat royal. Selama ini Anggi pun betah bekerja padanya. Namun keadaan membuat Anggi memilih untuk berhenti bekerja, setidaknya untuk sementara waktu. Dari dalam tas, Pak Surya mengeluarkan sejumlah uang yang terlipat rapi lalu menyodorkannya. Ini untuk ongkos dan kebutuhan kamu sementara belum dapat pekerjaan. Kalau kurang, nanti hubungi saya lagi. Anggi menatap uang itu dengan ragu. Pak, saya... Sudah, terima saja ya. Saya tidak mau mendengar penolakan, potong Pak Surya tegas. Anggi akhirnya menerima. Terima kasih, Pak. Pak Surya tersenyum tipis. Oh ya, sebelum pulang kita makan dulu ya. Ada warung di dekat sini. Soto Banjar langganan saya. Setelah perutmu terisi, perasaanmu pasti jadi lebih baik. Angga setuju. Benar tuh, Ki. Kita makan dulu aja ya.
Setelah semua administrasi selesai, mereka bertiga berjalan keluar rumah sakit. Udara sore itu memang terasa lebih segar dibanding kemarin. Mereka mampir ke warung soto sederhana tapi ramai pembeli. Uap kuah soto Banjar beraroma khas langsung menyambut begitu mereka duduk. Anggi makan perlahan karena setiap suapan terasa menyakitkan di tenggorokannya. Angga dan Pak Surya sesekali meliriknya dengan tatapan iba. Selesai makan, Pak Surya membayar semuanya, lalu ia berdiri. Hati-hati di jalan ya. Kalau sudah agak tenang, segera kabari saya. Anggi pun mengangguk. Terima kasih banyak ya Pak untuk semuanya. Pak Surya menepuk bahu Anggi pelan, lantas pergi ke mobilnya. Angga dan Anggi menuju motor yang diparkir tak jauh dari warung. Motor bebek tua warna merah itu setia menemani Angga kemana-mana. Perjalanan pulang pun dimulai. Kampung mereka berada di sebuah komplek yang berada di pinggiran kota. Anggi duduk di belakang sambil memeluk pinggang kakaknya. Mereka melewati kawasan perbelanjaan, lalu masuk ke jalur yang lebih sepi. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menandakan siang sudah hampir berganti malam. Sekitar jam 7 malam, mereka sampai melintasi jalan lurus dan lebar. Tapi anehnya, justru tampak tak terlalu ramai. Hanya ada beberapa truk, mobil pribadi, dan sesekali motor yang melintas. Baru malam benar, tapi sudah sunyi. Malam apa ini, Gi? Ucap Angga keheranan. Malam Jumat, sahut Anggi pelan, matanya kembali merasa mengantuk karena kekenyangan. Pantas, buahnya takut bertamuan hantu, kelakar Angga sambil terbak-bak sendiri. Tapi tiba-tiba saja hidungnya menangkap aroma yang terasa tak asing. Angga, panggilnya pelan. Saut Angga tanpa menoleh. Mencium bau hangit lah, tanya Anggi. Mencium bau apa? Ulang Angga heran. Bau hangit, kayak ada yang terbakar. Angga mengangkat bau tidak peduli. Oh, mungkin asap knalpot. Ada banyak truk di jalur ini. Pada awalnya, Anggi juga mengira memang begitu. Tapi bau gosong itu semakin menyengat, menusuk hidung dengan aroma khasnya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lain kak, lain bau knalpot, katanya. Nada suaranya mulai tegang, begitu menyadari ada yang salah. Angga sedikit melambatkan motor. Terus bau apa? Bau daging bapanggang, jawab Anggi ragu. Angga tertawa keras kala mendengar ucapan adiknya yang terdengar konyol. Mungkin hidung ikam yang konslet. Anggi tidak menjawab karena tengkuknya terasa dingin, hatinya jadi gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia menoleh sedikit ke kanan, lalu ke kiri, mencoba mencari sumber bau. Tapi jalanan gelap di luar jangkauan lampu jalan hanya memperlihatkan pepohonan dan beberapa bangunan kecil yang tertutup. Aromanya semakin kuat. Nafas Anggi jadi pendek. Dia mual tiap kali menarik nafas. Angga memelankan laju motornya. Saat melewati tikungan yang gelap, lampu jalan kian jarang. Di sisi kiri hanya ada kebun kosong yang ditumbuhi semak tinggi. Tidak ada yang berbicara, hanya suara deru mesin motor yang terdengar sampai tiba-tiba Anggi menarik nafas panjang lalu berteriak histeris. Angga kaget, tangannya refleks memutar stang, motor mereka langsung oleng ke kanan, hampir menyentuh jalan berkerikil. Dia cepat-cepat menyeimbangkan motor, sementara jantungnya berdegup keras karena teriakan adiknya tadi. Kenapa pulang, Ki? Bentaknya setengah kaget. Anggi tidak menjawab. Nafasnya terputus-putus, seperti habis berlari jauh. Kedua tangannya mencengkram pinggang Angga lebih erat. Tubuhnya bergetar ketakutan. Angga ingin marah, tapi saat menoleh ke arah spion, Angga melihat mata adiknya membelalak ketakutan
bibir adiknya sudah kehilangan warna. Ada itu di belakangku. Suara Anggi tercekat sementara dia kesulitan menarik nafas. Angga menelan ludah. Ada apa di belakang? Tanyanya lagi, kali ini dengan suara lebih pelan. Ada Evi di belakangku, kata Anggi. Akhirnya tangisnya pecah. Angga terdiam. Dia tidak tega bertanya lebih lanjut. Dia kembali menatap jalan, mempercepat sedikit laju motor. Sepanjang perjalanan, ia tak lagi berkata apa-apa. Bibirnya terus bergerak untuk membaca doa. Motor mereka melaju, menembus jalanan sepi, melewati rumah-rumah yang sudah gelap, hingga akhirnya memasuki gang menuju rumah. Begitu sampai di halaman, Angga mematikan mesin motor. Anggi masih duduk kaku di belakang, nafasnya memburu. Ayo turun, bujuk Angga perlahan. Anggi tidak bergerak. Hanya setelah Angga memegang tangannya, ia turun dengan langkah goyah. Pintu rumah terbuka. Ibu mereka keluar dengan wajah cemas. Kenapa hanya Raja sampai? Sebelum Sia sempat menyelesaikan kalimatnya, Anggi langsung memeluknya erat. Tubuhnya gemetar hebat. Mama, panggilnya dengan serak. Sia membelai punggungnya. Kenapa, Anggi? Anggi tidak bisa menjawab. Dia terus menangis terisak-isak. Angga masuk sambil membawa helm, lalu menutup pintu. Mah, bawa Anggi ke kamar dulu, Gin. Dia tadi ketakutan karena melihat Evi. Evi? Bukannya Evi sudah... Mulut Sia hampir saja menyebut Evi telah meninggal, tapi segera menutup mulutnya setelah melihat isyarat dari Angga. Dia segera membaringkan Anggi di tempat tidur. Dahi Anggi terasa sangat panas, wajahnya merah padam. Angga berdiri di ambang pintu, menatap adiknya yang menggigil, sementara Sia menyelimuti tubuh anaknya dengan selimut tebal. Tidak lama kemudian, Anggi mengigau tentang sosok Evi yang mengerikan. Dia meracau, menyebut Evi yang menyalahkannya karena membiarkannya tewas terbakar. Abah mana, Mah? Masih belum pulih, saut ibunya tanpa menoleh. Ading kayak ini terus. Aku kira kau julak Ipul, malah ucapnya pelan. Sia menoleh. Julak Ipul? Memangnya dia bisa apa? Mah, aku sering melihat dia dipanggil orang untuk mengusir makhluk halus. Tidak ada salahnya kalau aku coba dulu. Ibunya mengangguk, matanya tampak khawatir saat menatap Anggi yang terus gelisah di atas ranjang. Angga mengambil ponselnya, berjalan ke ruang depan dan menekan nomor julak Ipul. Tak lama kemudian, suara langkah cepat terdengar dari luar. Tok tok tok. Assalamualaikum. Suara berat terdengar jelas. Angga segera bangkit dan membuka pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Julak Ipul, pria berusia sekitar 60 tahunan dengan sorot mata tajam itu, segera masuk ke dalam rumah. Nafasnya tersengal, tanda ia memang datang tergesa-gesa. Untung rumah kita dekat. Kenapa, Anggi? Di mana Inya? Di dalam kamar Julak. Angga menunjuk ke arah kamar. Begitu melangkah masuk ke dalam kamar, Julak Ipul tiba-tiba menghentikan langkah, matanya menyipit, lalu beristighfar pelan. Astagfirullahaladzim. Angga yang berdiri di sampingnya langsung menunduk, tak berani bertanya. Ada sesuatu di tatapan Julak Ipul yang membuat bulu kuduknya berdiri. Julak Ipul bergegas masuk ke kamar. Begitu dia melihat Anggi yang berbaring dengan wajah pucat, ia segera mengangguk pelan. Ambilkan banyu secangkir, pintanya tenang. Angga ingin bertanya apa yang akan dilakukan Julak Ipul, tapi Sia menepuk lengannya, memberi isyarat agar segera mengambilkan segelas air putih. Angga dan Sia diminta keluar kamar, sementara Julak Ipul mengobati Anggi. Tidak sampai setengah jam, nafas gadis muda itu kembali teratur. Wajahnya yang tegang mulai mengendur, matanya terpejam dengan tenang. Julak Ipul menghela nafas lega.
Syukurlah, untuk sementara sudah aman. Dia berdiri lalu melangkah keluar kamar. Ayo, kita bicara di luar saja. Mereka duduk di ruang tamu. Sia duduk di ujung sofa dengan wajah yang cemas. Angga duduk di sebelahnya, sementara Rahmat, Abah Angga dan Anggi yang baru pulang beberapa menit sebelumnya duduk di kursi seberang. Julak Ipul bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Angga pun menceritakan tentang kebakaran yang telah menewaskan teman baik Anggi. Pantas ada yang mau pati Anggi. Julak Ipul menjelaskan bahwa Anggi sedang diikuti oleh makhluk halus. Angga langsung tegak duduk. Maksud Julak kayak apa? Julak Ipul mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah depan. Apa kalian tidak curiga kalau kebakaran itu murni tidak disengaja? Sia terbelalak. Aku yakin kalau bosnya itu sebenarnya melakukan praktek pesugihan. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara detik jam dinding. Julak Ipul melanjutkan. Pesugihan itu selalu butuh tumbal. Malam itu seharusnya ada 2 tumbal. Tapi Anggi selamat dan jin sesembahan dari Pak Surya itu masih terus mengincarnya. Angga mengepalkan tangan. Jadi Evi itu tumbal pertama? Julak Ipul mengangguk pelan. Evi adalah tumbal pertama dan Anggi diincar menjadi tumbal yang kedua. Jadi bagaimana caranya menghentikan ini semua, Julak? Tukas Sia. Ini agak sulit, terutama kalau semua barang pemberian orang itu masih ada pada Anggi. Kalau begitu, besok aku akan ke rumahnya. Aku akan mengembalikan semua uang pemberiannya, juga handphone yang diberikannya pada Anggi saat dia baru masuk bekerja itu. Julak Ipul mengangkat tangan, menghentikan niat Angga yang terlalu sembrono. Jangan gegabah. Orang seperti itu tidak akan tinggal diam. Kalau kamu melabraknya, bisa-bisa justru kalian semua yang celaka. Sudah, biarkan aku saja yang mengurus semua masalah ini. Angga menatap Julak Ipul. Dia ingin membantah, tapi tatapan mata pria itu membuatnya menahan diri. Ibunya mengusap matanya yang basah. Jadi apa yang harus kami lakukan? Serahkan semua barang dan uang pemberian dari bos anak kalian itu, biar aku yang menyelesaikannya. Sia bangkit, masuk ke dalam kamar dan mengambil uang serta semua barang yang didapatkan Anggi dari Pak Surya. Ia kembali ke ruang tamu dan menyerahkannya ke Julak Ipul. Julak Ipul menerima semuanya. Sudah, kalian tenang saja. Setelah ini Anggi tidak akan mendapat masalah lagi. Ia memasukkannya ke dalam tas kain hitam yang dibawanya. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia berdiri. Aku bawa pulang sekarang. Kalian istirahat saja. Besok jangan keluar rumah dulu. Jaga Anggi baik-baik. 2 hari kemudian, terdengar televisi menyala dengan suara agak keras. Sia duduk terpaku menatap layar televisi. Ekspresinya menunjukkan rasa terkejut bercampur tegang. Di layar televisi, pembawa berita membacakan laporan dengan suara serius. Telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan lintas provinsi. Sebuah mobil CR-V berwarna putih terbalik lalu terbakar hebat. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, pengemudi ditemukan tewas di tempat dalam kondisi mengenaskan. Gambar video amatir menyusul, memperlihatkan mobil yang sudah menjadi kerangka besi hangus. Api memang telah padam, tetapi asap masih mengepul dari rangka kendaraan. Di tepi jalan, beberapa orang berdiri memperhatikan. Sebagian merekam dengan ponsel. Suara sirine mobil polisi dan pemadam kebakaran terdengar samar. Ibunda Anggi membeku. Cangkir teh di tangannya bergetar. Dia mengenali nomor polisi mobil itu. Ya, dia pernah melihatnya sekali ketika Anggi diantar pulang oleh bosnya itu. Tanpa menunggu lama, ia melangkah keluar dan menuju rumah Julak Ipul. Rumah Julak Ipul terletak di ujung gang. Tak terlalu jauh dari rumahnya, pintu pagarnya terbuka. Sementara Julak Ipul sedang duduk di teras sambil merokok.
Ketika melihatnya datang tergesa-gesa, lelaki tua itu menghentikan kegiatannya. Sia langsung duduk tanpa diminta, tangannya mengepal di pangkuan. Julak, bosnya Anggi kecelakaan. Julak Ipul terdiam sesaat, matanya menyipit lalu menghela nafas panjang. Dia sudah mendapat karmanya sendiri. Kenapa bisa begitu, Julak? Aku yakin itu adalah ulah jin yang dia puja marah besar karena Surya gagal memberikan tumbal. Julak Ipul mematikan rokok lalu berkata, aku menghabiskan banyak waktu untuk menggagalkan niatnya menumbalkan Anggi. Sia merasa malu mendengar ucapan Julak Ipul. Untung saat ini ia membawa dompet yang segera dibukanya. Dia mengeluarkan sejumlah uang di dalam dompet tersebut dan memaksa Julak Ipul menerimanya. Buat apa ini? Tanya Julak Ipul keheranan sambil berusaha menolak. Ini sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah menolong Anggi. Sia segera berpamitan pulang. Dia bergegas pulang tanpa menyadari Julak Ipul tengah tersenyum lebar di belakangnya. Begitu tiba di rumah, Sia mendapati Anggi yang tampak gugup mencari-cari handphonenya. Dia ingin menghubungi Pak Surya untuk memastikan apakah kabar kecelakaan yang dilihatnya di televisi memang benar-benar terjadi padanya. Ma, HP ku hilang, keluhnya. Sudah kujulung ke Julak Ipul. Semua pemberian Pak Surya sekarang ada di tempat Julak Ipul. Sia segera menceritakan ulang penjelasan yang didengarnya dari Julak Ipul. Setiap patah katanya berhasil membuat wajah Anggi pucat pasi. Tidak mungkin, Mah. Tidak mungkin Pak Surya melakukan pesugihan. Dia itu sudah haji, Mak. Di rumahnya juga sering mengadakan pengajian. Anggi tidak menyangka jika bosnya Pak Surya telah tega menumbalkan Evi dan Anggi. Untung Anggi masih bisa selamat. Dan sekarang Pak Surya mendapati karmanya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Waduh, kisah dari Kalimantan Selatan ya. Dan salah satu penulis favorit saya nih, Kenanga Kinasi. Dan dalam kisah ini bagaimana Anggi dan Evi ini awalnya nih kayak ikutan sesek saya itu. Jadi panjang banget kan scene dimana mereka berdua, Anggi dan Evi itu dalam situasi kebakaran tuh di dalam satu ruangan. Jadi ikut ngap juga ya. Dan di sini Evi tuh ngapain ya tiba-tiba lari, bingung juga ya. Mungkin seperti ada kekuatan yang menarik dia atau apalah, atau mungkin ada barang berharga dia merasa tertinggal di dalam. Tapi Anggi sempat melihat seperti ada hantu api itu di situ, asap yang berbentuk api. Entah itu hanya imajinasinya atau apa, tapi yang jelas nyeremin banget. Dan yang pasti di sini Anggi trauma lah ya. Pasti trauma. Nih Pak Surya juga ngeselin banget. Udah ketahuan karyawatinya sedang begitu, masih ditanya nanti kalau udah siap kerja kabari ya. Udah susah. Udah pasti trauma lah. Selain di luar bicara pesugihan, udah pasti trauma. Seseorang yang mengalami hal seperti itu, apalagi dia ada di dalam toko mainan itu pada saat kebakaran, terus berdua dengan temannya yang mana temannya ini tidak selamat, jadi pasti akan ada rasa trauma di situ. Dan ketika sampai di rumah, di situ alhamdulillah sudah diketahui oleh Julak Ipul ya bahwa semuanya itu adalah pesugihan dari Pak Surya. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya dugaan Julak Ipul, yang jelas Anggi sudah membuat keputusan terbaik, yaitu keluar dari situ. Karena di luar apapun itu, Anggi pasti nggak akan pernah bisa konsen untuk bekerja dan rasa trauma itu akan selalu ada. Jadi memang orang-orang yang mengalami seperti ini ya bagus deh dia pergi keluar dari tempat itu. Karena kalau dia ngeliat Surya pasti dia akan terbayang tentang Evi. Overall kisahnya selalu keren kalau dari Kenanga Kinasi. Terima kasih Kenanga Kinasi atas kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain.
agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.